Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-'alim al-'allamah al-faqih al-muhaqqiq wal-muhaddits Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin bi kitabihi Nurul Lum'ati fi Rasalis Yawmil Jum'ah ila an qala al-khususiyyatu at-tasi'atu wal khamsuna al-hasanatu was-sayyi'atu fihi tudha'afu. Al-khususiyyatu at-tasi'atu dari khususiyat sing kesana wal khamsuna lan 50 tegese 50 sana. Iku al-hasanatu kebagusan was-sayyi'atu lan berdesakan fihi dalam yaumul Jum'ah tudha'afu den dikelakan apa al-hasanah was-sayyi'ah. Akhrajan berbagai hadis sahih Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Syaibah an Ka'b bin Sakin Ka'ab qala mujab sahih Ibnu Abi Syaibah yaumul jum'ati utawi dina Jumat tudha'afu iku den nikel fihi dalam yaumul Jum'ah apa al-hasanatu kebagusan was-sayyi'atu lan keelean tegese kebiasaan. Wa akhrajan min hadis sahih Tabrani Imam Tabrani bil Awsat dalam kitab Al-Awsat min hadis Abi Hurairah saking hadis Abi Hurairah marfu'an ala sanad marfu' tudha'aful hasanatu tudha'afu dan titul apa al-hasanatu piro-piro kebagusan yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah. Wa akhrajan min hadis sahih Umayyah bin Zanjawiyah Umayyah bin Zanjawiyah fi fadailil a'mali ing dalam kitab Fadailul A'mal min tariqil Haytham bin Umayyah
Abu Sa'id Imam Abu Sa'id qala ucap sapa Abu Sa'id balawana mukana indika innal hasanata sak temene kebagusan tudha'afu iku dikel apa hasanah yaumal jum'ati indal dina jum'ah wasayyi'ata lan kebesakan tudha'afu iku dikel apa as-sayyi'ah apa kebesakan yaumal jum'ati indal dina jum'ah. Wa akhrajalan bi hadis Anil Musayyib wa akhrajalan bi hadis sahih Humayd bin Zanjawiyah Anil Musayyib bin Rafi' saking Musayyib bin Rafi' qala ucap sahih Musayyib bin Rafi' man utawi sapane wong amila kang iku agawe sapa man khairan ing kebagusan fi yaumil jum'ati ing dalem dina Jumat du'ifa mengkodetikal sotoman bi asyarati ad'afihi kelawan 10 piro-piro iklane man fi sa'il ayyami dalam sekali pira-pira dina wa man lan utawi sapane wong amila kang iku agawe sotoman syarran ing kebiasaan pamithlu dalika mongko iku sepadane mengkono syarr. Khususnya sing ke 50 sama sabawone sing gawe amal kebagusan ning dina Jumat maka bakal dilipat gandakan oleh Allah kebaikan itu. Kewalikannya sabawone kang gawe kebesakan ning dina Jumat atau wengi Jumat maka Gusti Allah juga bakal melipat gandakan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi tidak hanya kebaikan saja yang dilipat gandakan pahalanya, akan tetapi keburukan pun tetap sama akan dilipat gandakan oleh Allah dosa-dosanya. Termasuk di bulan Ramadan. Termasuk di bulan Ramadan juga sama. Siapa orangnya yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan orang tersebut. Pun kebalikannya, siapa orang yang berbuat kejelekan di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan dosa-dosa. Allah lipat gandakan dosa-dosa. Apalagi dia melakukannya di hari Jumat dan di bulan, maka 2 kali lipat. Kalau tadi dilipat gandakan 1 kali lipat ketika Ramadan, ketika Jumat, dan dia lakukan ketika di hari Jumat bulan Ramadan, maka 2 kali lipat dia dapatkan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ketika di hari Jumat dan di bulan Ramadan dia berbuat kebaikan. Dia berbuat kebaikan. Kebalikannya dia berbuat kejelekan sama. Ketika hari Jumat, kemudian di bulan Ramadan dilipat gandakan berlipat-lipat oleh Allah dosa-dosanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan katanya kalau bulan Ramadan itu kan yang pintu neraka itu pintu neraka itu, tapi kalau kamu berbuat dosa ada dosa. Apa maksudnya? Kan katanya iblis itu dirantai, iblisnya dirantai godaannya. Iblisnya dirantai, tapi akar bekasnya yang menempel pada diri kita apa kira
Jika dia berbuat kejelekan, berbuat maksiat di hari Jumat, sama dia akan mendapatkan juga 10 kali lipat. 10 kali lipat kejelekan, 10 kali lipat dosanya. Tidak hanya 2 kali lipat, tetapi 10 kali lipat. Bagaimana jika digabung dengan Ramadan? Maka dia menjadi 20 kali lipat. Al-khususiyatu sitruna, utawi khususiyah single sudah, ya. Bahasa sudah. Qira'atu Hamim ad-Dukhan. Iku maca surat Hamim ad-Dukhan. Yaumaha dalam dina Jumat wa lailataha ing dalam minggu Jumat. Awas, faedahnya jika hanya disebut yaum saja maka malam masuk. Jika hanya disebut lail saja maka siang tidak masuk. Tapi jika disebut lain yaum maka kedua-duanya masuk. Kayak mau sebelumnya cuma yaum ya kan. Tapi yang pada baru maknanya satu orang akan berbuat kemaksiatan, berbuat kebaikan, ini menuju pada baik. Kalau di dalam hadis atau di dalam ibarat ditemukan yaum berarti malam masuk. Tapi kalau hanya disebutkan lain maka pagi sampai sore tidak masuk. Itu beda. Itu beda. Sama saja jika al-muslimun, kalimat al-muslimun, kapan disebutkan kalimat al-muslimin, kita temukan ibarat al-muslimun, muslimat masuk. Al-mu'minin, mu'minat masuk. Tapi kalau disebutkan hanya al-muslimat atau al-mu'minat, maka muslimin tidak masuk khusus. Jelas ya? Akhraja mutlaqa hadits sahih At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah qala ucap sapa Abu Hurairah qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong Qur'an iku maca sapa man Hamim ad-Dukhan ing surat Hamim ad-Dukhan fi lailatul jum'ah ing dalam wengi Jumat ghufira mongko den ampura lahu kadheman. Wa akhrajalan nabaki hadis At-Tabrani Imam At-Tabrani wal Asbahani wal Imam Al-Asbahani an Nabi Umamah saking Nabi Umamah qala ucap sapa Abi Umamah qala dzikra sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong Qur'an iku maca sapa man Hamim ad-Dukhan ing surat Hamim ad-Dukhan fi lailatul Jum'ah ing dalam wengi Jumat au yaumul Jum'ah atau ing dalam wengi Jumat bana membangun sapa Allah Gusti Allah lahu kagungan baitan ing umah fil jannati ing dalam surga. Wa akhrajalan nabaki hadis sapa ad-Darimi Imam ad-Darimi an Abi Rafi' saking Abi Rafi' qala ucap sapa Abi Rafi' man utawi sapane wong Qur'an iku maca sapa man ad-Dukhan ing surat ad-Dukhan fi lailatul Jum'ah ing dalam wengi Jumat asbaha mongko manjing esuk sapa man maghfuran iku asbaha mongko manjing esuk sapa man maghfuran iku den ampura lahu kadue man wa zawwaja lan nikahake sapa Allah wa subi jalan dan nikahake sapa man minal huril aini saking bidadari kang elok matae. Khususnya yang ke-60 dianjurkan, disunahkan bagi kita untuk membaca surat Ad-Dukhan, Hamim Ad-Dukhan. Jumlahnya 50 ayat, 59 ayat. Ada 59 ayat. Hamim Ad-Dukhan. Kenapa kita dianjurkan membaca surat Hamim Ad-Dukhan pada hari Jumat, pada malam Jumat dan hari Jumat? Bahkan membaca surat Hamim Ad-Dukhan itu tidak hanya dianjurkan pada hari dan malam Jumat, tetapi setiap hari dan setiap malam juga dianjurkan kita membaca surat Hamim Ad-Dukhan. Tapi yang kita fokuskan adalah pada malam Jumat dan hari Jumat. Siapa yang
pun sama. Siapa yang membaca surat Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan apa? Memberikan kepadanya sebuah bangunan. Didirikanlah sebuah bangunan berupa rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka ketika masuk waktu pagi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat dia akan dinikahkan dengan bidadari yang bidadari itu matanya sangat elok. Itu khusus di hari Jumat. Al-Imam As-Shatibi dalam Hasyiahnya mengatakan bahwa orang membaca surat Ad-Dukhan itu tidak hanya dianjurkan pada malam atau hari Jumat saja, tetapi setiap hari pun dianjurkan. Mana dalilnya? Dalilnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70 alf malakin. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, rawahu At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca pada setiap malamnya membaca surat Hamim Ad-Dukhan, maka 70.000 malaikat akan selalu meminta ampunan kepada Allah untuk orang yang membaca surat Hamim Ad-Dukhan setiap malam. Jadi tiap malam, anjuran tiap membaca surat Hamim Ad-Dukhan setiap malam. Itu disebutkan oleh Imam As-Shatibi dalam Hasyiah Tafsir Jalalain. Ada khasiat lainnya. Khasiat lainnya dikatakan kalau dibaca keseluruhannya dari ayat 1 sampai 59, maka insya Allah dia diselamatkan dari gangguan setan, gangguan iblis, gangguan jin, segala gangguan, termasuk gangguan wadon. Satu. Yang kedua, kalau dia membaca surat ayat 12 dari surat Hamim Ad-Dukhan, Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun, ayatnya itu, Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun, dibaca setiap pada salat, maka dia akan diselamatkan dari segala bala. Orang yang sering membaca surat ayat 12 dari surat Hamim Ad-Dukhan, maka dia akan diselamatkan dari segala bala. Berapa kali dibaca? Ba'da salatil maktubah, setelah salat fardu dibaca imma marratan aw thalatha marratin aw marratin. Satu kali boleh, 3 kali boleh, atau berkali-kali. Maknanya tidak terhitung. Maka dia akan diselamatkan dari segala bala. Khasiat yang ketiga di dalam surat Ad-Dukhan adalah siapa yang membaca ayat 59, ayat terakhir. Apa ini? Anaknya surat Al-Quran, surat Ad-Dukhan yang Al-Quran. Fartaqib innahum murtaqibun. Ayat 59. Fartaqib innahum murtaqibun. Kalau tidak salah, ada yang berkata. Kalau tidak salah, dan nanti sampai pulang ya. Fartaqib, insyaallah. Fartaqib innahum murtaqibun. Orang sering baca ayat pun ikut dari akhir itu bisa memahami hujah-hujah. Jadi ketika dia berhadapan umpama santri biasa diurus dengan Pak
taktul masail umpama itu gampang atau golaki dan atau hujah-hujah dalil-dalil itu gampang di bare Gusti Allah digampangkan nemu kalau golaki nganggo hujah. Jadi dia dimudahkan oleh Allah berhujjah. Itu. Nah, ana maning sapa wonge kang maca surat Hamim ad-Dukhan keseluruhan. Tapi dibaca seharusnya maca surat Yasin. Ning baru Jumat. Dibaca seharusnya surat Yasin. Jadi surat Yasin itu dulu. Ya. Maka wong itu bakal diselamatkan pada mahsyar. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Daripada panasnya matahari, daripada segala sesuatu yang huru-hara yang ada di padang mahsyar. Itu lamun dibaca begitu, terus maca surat Yasin. Itu di antara sebenarnya anak Solo itu anak sekitar 13 sampai 13. Nah, sudah. Itu di antara khususiyah yang ke-60 tentang Hamim ad-Dukhan beserta khasiatnya. Dan itu khasiat gimana ya? Khasiatnya surat Hamim ad-Dukhan.
Khususnya 91 kawan maca surat Yasin. Pirang-pirang fadilah Yasin. Ini tafsir Jalalan dia disebutkan karena khasiat-khasiat orang membaca Yasin, fadilah orang membaca surat Yasin. Makanya ini disingkat oleh beliau karena apa? Fadilahnya banyak. Fadilah surat Yasin itu banyak. Tidak hanya bahkan lebih dari 50 60 fadilah dalam surat Yasin. Jika kita ingin lebih mengetahuinya ada dalam tafsir Iblis tafsir surat Yasin, tafsir Yasin karangan Imam Syafi'i bukan. Ada tafsir surat Yasin khusus tentang tafsir surat Yasin, tafsir Yasin karena Iblis itu ya. Nah itu. Maka Imam Suyuti tidak kemudian menyebutkan secara detail karena saking akeh fadilah keutamaan surat Yasin. Nah, di antara ya siapa yang baca surat Yasin yang berujungan asbahul lahu. Wong itu ketika memanjat jumlah besok dosa-dosa dia orang berdoa. Dalam riwayat lain ada begini. Wong kam maca surat Yasin anak-anak ya. Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Satu sisi ulama membahas tentang ala mautakumnya. Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Pembahasan pertama. Maksud daripada bacalah surat Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu bahasa Indonesia kan? Kepada orang yang telah meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang telah meninggal dunia itu yang baru meninggal dunia atau yang sudah lama? Sebagian ulama mengatakan yang baru meninggal dunia. Yang baru meninggal dunia termasuk Ibnu Taimiyah dan golongannya. Wahabiyah. Golongan Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz mengatakan iya boleh membaca surat Yasin tapi bagi orang yang baru meninggal dunia belum dikubur. Itu golongan mereka mengatakan seperti itu. Kebanyakan ulama mengatakan termasuk yang sudah meninggal dunia walaupun sudah lama bacakanlah sebab kalimatnya ala mautakum kepada orang-orang yang telah meninggal. Kalimat telah itu tidak dikhususkan baru meninggal. Bahkan yang sudah lewat, yang sudah lama pun juga bagi kita disunahkan membaca surat Yasin. Sudah. Pembahasan yang kedua, ketika kita membacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia, apakah ada timbal baliknya? Nah ini bahas lagi. Apakah ada timbal balik ketika kita membaca surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia, dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Adakah timbal baliknya? Maka yang dimaksud untuk orang meninggal dunia adalah pahalanya, adapun fadilahnya Yasin kepada orang yang hidup. Paham maksudnya? Jadi ketika kita membaca Yasin, Al-Fatihah wa Yasin, khususun ila ruhi fulan bin fulan, saya baca surat Fatihah dan surat Yasin ini saya hadiahkan untuk fulan bin fulan. Para ulama mengatakan itu ada timbal baliknya, maka yang sampai kepada si mayit orang yang meninggal dunia itu hanya pahala membaca surat. Adapun fadilah bisa dirasakan oleh orang yang hidup. Jelas ya? Fadilah keutamaannya, khasiat membaca surat Yasin itu dirasakan oleh orang yang hidup. Pahalanya membaca surat Yasin itu disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Jelas kan? Al-khususiyatu tsaniyah wa sittun. Al-khususiyah tsaniyah wa sittuna utawi khususiyah 90 iku qiraat Ali Imran
dhaifin kang lemah. Ani Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas qala ngucap sapa Ibnu Abbas qala nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ora kang iku maca sapa man as-surata ing surat allati kang ditaruh disebutaken fiha dalam surat Al-Imran yaumul Jum'ah ing dalam dina Jumat sallallahu alaihi sallam kepada rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi nyata seman wa malaikatuhu lan pira-pira malaikate tegese wa malaikatuhu lan para malaikat ndongani para malaikat Gusti Allah ndongani man hatta tadriba sehingga ilang apa asyamsu sehingga sehingga suruh apa asyamsu sehingga. Siapa yang membaca surat Al-Imran pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepadanya dan para malaikat akan selalu mendoakan meminta ampunan kepada Allah untuk orang yang membaca surat Al-Imran pada hari Jumat. Al-khususiyatul tsalitsatu was-sattuna utawi khususiyah sing ke-60 iku qira'atu surat Hud, maca surat Hud. Qira'atu surat Hudin, maca surat Hud fihi dalam yaumul Jum'ah. Akhrajal dari hadis sapa Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi di Musnadih dalam kitab Musnadih Imam Ad-Darimi wal Baihaqi lan Imam Al-Baihaqi fi Syu'ab dalam kitab Asy-Syu'abul Iman wa Abu Syekh dan Imam Abu Syekh wa Ibnu Mardawiyah dan Imam Ibnu Mardawiyah di tafsirihima dalam kitab tafsir Abu Syekh dan Ibnu Mardawiyah an Ka'b saking Ka'b anna Nabiyya satamuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ketika sapa kanjeng Nabi iqra'u maca hasil kabeh surat Hudin ing surat Hud yaumul Jum'ah ing dalam dina Jumat. Al-khususiyatur rabi'ah wa sittuna utawi khususiyah 94 iku qira'atul Baqarah maca surat Al-Baqarah wa Al-Imran dan maca surat Al-Imran lailataha ing dalam wengi Jumat. Akhrajal bani hadits sapa Al-Asfahani Imam Al-Asfahani at-Targhib ing dalam kitab at-Targhib bisa dikelawan sanadnya Imam Asfahani an Abdul Wahid saking Abdul Wahid ibni Aiman at-Tabi'i kamu saking golongan tabi'in qala ucap sapa Abdul Wahid qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ora akan iku maca sapa man surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah wa Al-Imran dan surat Al-Imran fi lailatul Jum'ah ing dalam wengi Jumat kana mongko iku lahu kadhiman minal ajri saking ganjaran apa ma perkara baina labidah wa aruba baina labidah wa aruba antara labidah wa aruba falabidah mongko utawi labidah iku al-ardhus sabi'ah iku bumi sing kepitu wa aruba lan aruba iku as-sama'us sabi'ah iku langit sing itu nama jadi ternyata jadi ternyata bumi itu punya nama. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga ada namanya, termasuk langit. Lapisan pertama, lapisan sampai lapisan ketujuh. Nah lapisan ketujuh bumi itu namanya labidah. Lapisan ketujuh langit namanya langit ketujuh namanya aruba. Wa akhrajal min tani hadis sapa Umayyah bin Zanjawiyah. Umayyah bin Zanjawiyah an Wahb bin Munabbah saking Wahb bin Munabbah qala ucap sapa Wahb man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa
cahaya. Hukuma perkara baina arbiyah. Ini kasih arbiyah wa ajbiyah ala ajbiyah. Fa arbiyah utawi utawi arbiyah itu al arsy arsy. Wa ajbiyah wa ajibah wa ajbiyah dan utawi ajbiyah itu asfalul ardina, paling sor-sore piro-piro bumi. Jadi intinya gini saja, bahwa di malam Jumat dan hari Jumat dianjurkan bagi kita membaca surat sebanyak 43 surat. Berapa? 112 surat. Di hari Jumat, di malam Jumat dan di hari Jumat dianjurkan membaca 43 surat. Catat saya. 1. Suratul Kahfi. Surat Toha. Yang ketiga, surat As-Sajdah. Yang keempat, surat Yasin. Yang kelima, surat Fussilat. Surat ayat surat. Yang keenam, surat Ad-Dukhan. Yang ketujuh, surat Ar-Rahman. Yang kedelapan, surat Al-Waqi'ah. Yang kesembilan, surat Al-Hasyr. Yang ke-10, surat As-Saff. Yang ke-11, surat Al-Jum'ah. Surat Al-Munafiqun. 13, surat Tabarak, An-Nur, surat An-Nur. 13, surat Tabarak. 14, surat Al-Muddathir. Ya, ini Al-Muddathir kumpulan. 15, surat Al-Insan. Ada 16, ya sekarang. 16, surat An-Naba. An-Naba itu amma yatasaalun. 17, surat Al-Buruj. Bersama Ida dan Buruj. 18, surat At-Tariq. Bersama Ida Tariq. 19, surat Al-A'la. Nanti dulu, juz 30 ada berapa surat? Ada yang tahu juz 30 ada berapa surat? Mungkin 20, surat Asy-Syamsi. Wasy-syamsi wa du'aha.
21 surat An-Nail. Walail idza yaghsha jalla. Itu kata beliau Syamsul Duha itu surat yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia Syamsul Duha. Syamsul Duha. Kalau mau adalah syarah musliman. Ya. 22 surat Ad-Duha. 23 surat Asy-Syarah. Asy-Syarah ini Al-Misrah, Al-Insyirah. 24 surat At-Tin. At-Tin Zaitun. 25 surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 26 surat Al-Qadar. 27 surat Al-Bayyinah. 28 surat Az-Zalzalah. 29 surat Al-Adiyat. Al-Adiyat dhabha wal-muriyat qadha. Terus nomor 30 surat Al-Qari'ah. Ini bisa semua ini. Ya. Juz aman betul. Ya sudah, singkat saja. Surat-surat yang panjang itu kita baca cuma. Selain dari kapan? Mulai kapan itu sudah juz aman itu. Nah, 15 surat. Surat-surat yang panjang. Ya. Kemudian baru juz aman dibaca semua itu. Kita baca juz aman. Setelah 15 surat kemudian baca juz aman khususnya juz aman. Kalau dihitung seteban itu sebanyak 43 surat semuanya. 43 surat. Maka dianjurkan bagi kita pada malam Jumat dan hari Jumat itu membaca 43 surat. Hal itu disebutkan oleh Sayyidul Walid Al-Habib As-Sayyid Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili dalam kitabnya Amalul Yawmi wal Laila. Ini disebutkan dalam kitabnya Amalul Yawmi wal Laila. Ini Amalul Yawmi wal Laila, tapi khusus hari Jumat itu ada surat yang dibaca hanya khusus di hari Jumat atau malam Jumat sebanyak 43 surat termasuk juz amma. Nah, itu. Amin. Nah, dari setiap surat itu punya fadilah dan keutamaan yang apabila dibaca di malam Jumat semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah, tidak jauh dari satu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh dari itu. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, maka ala husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, diselamatkan dunia dan akhirat. Yang keempat, diselamatkan dunia dan akhirat. Yang kelima, diberikan ketenangan hidup. Diberikan ketenangan hidup ketika di dunia. Yang keenam, diberikan rezeki yang lancar. Tidak jauh dari 6 ini. Dari 6 khasiat dan keutamaan ini. Dari 43 surat yang dianjurkan dibaca di malam Jumat atau hari Jumat, tidak jauh